bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran yang berfungsi sebagai pedoman, petunjuk untuk kehidupan umat manusia. Dilanjutkan dan disertai dengan rincian keterangan penjelasan dari petunjuk tersebut. Sekaligus Al-Quran itu berfungsi membedakan antara yang hak dengan yang batil, membedakan yang halal dengan yang haram, membedakan yang baik dan yang tidak baik. Insyaallah kita umat Islam yang beriman, yang meyakini kebenaran Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, diharapkan kita bisa menemukan kehidupan yang ideal sebagaimana yang selalu kita senandungkan dalam doa kita. Ya Allah, berikanlah kami kehidupan yang ideal, yang hasanah di dunia ini, dan kehidupan yang hasanah atau ideal juga nanti di akhirat. Pelihara kami ya Allah dari siksaan azab neraka. Salawat beri salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Agung Nurul Iman yang dirahmati Allah. Judul tausiah kita malam ini sudah dirancang oleh pengurus masjid kita. Satu judul yang ringan dibahas, tapi berat melakukannya, yaitu kiat khusyuk di dalam sholat. Secara teori tidak terlalu lama kita menyampaikan materi ini, tetapi dalam tatanan praktis pengamalan dalam kehidupan sholat kita tidaklah semudah mengkajinya secara teori. Dasar dari pembicaraan kita tahu sholat rukun yang kedua dari rukun Islam. Sholat adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Kata Nabi, siapa yang selalu istiqamah menegakkan sholat, berarti dia berperan menegakkan agama. Apabila orang membiasakan meninggalkan sholat, dia dicap sebagai orang yang turut serta meruntuhkan agama itu. Jadi selain dikatakan bahwa di hari berhisab nanti lokomotif pemeriksaan tertuju kepada sholat, orang yang sholatnya dievaluasi ternyata nilainya baik, maka amal-amal perbuatan di belakang sholatnya akan terjamin itu menjadi baik. Apabila sholatnya yang rusak, maka amal-amal belakangnya akan diteliti, diperiksa, diinterogasi sedemikian rupa. Yang lebih penting lagi dari itu adalah Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kata Allah, orang-orang mukmin yang menang itu
akan dijamin masuk surga. Nama surganya surga Firdaus. Ada 6 kriteria orang-orang mukmin yang dijamin oleh Allah masuk surga Firdaus. Salah satu dari 6 itu di urutan utama dan pertama diletakkan oleh Allah adalah mereka yang dalam sholatnya selalu dalam keadaan khusyuk. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Di lain hal Allah juga berfirman dan mengingatkan kita, kalau kita butuh bantuan, pertolongan, naungan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada 2 media. Yang pertama sabar, yang kedua salat. Wasta'inu bis-sabri was-salat, innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kamu kepada Allah, pertama dengan sabar, yang kedua salat. Tapi jangan lupa salat sebagai media minta tolong kepada Allah itu sangat berat dilakukan, kecuali hanya oleh orang-orang yang khusyuk. Sedang jemaah yang berbahagia, karena kita diingatkan dengan maklumat Majelis Ulama Indonesia bahwa ceramah tidak boleh panjang. Ayat-ayat untuk sholat tarawih relatif harus pendek-pendek. Itu kita langsung saja, apa kiat yang bisa kita lakukan untuk bisa tercipta sholat kita menjadi khusyuk. Kita bagi yang pertama kepada 2 hal. Ada 4 hal yang bisa dan harus kita lakukan sebelum sholat itu dilaksanakan. Yang pertama, ciptakan suasana kondusif sebelum waktu sholat. Mengingat di waktu sholat jangan kita diganggu oleh faktor luar, eksternal dari diri kita. Contoh, kalau sholat di rumah misalnya, katakanlah ibu-ibu atau bapak-bapak dalam keadaan tertentu, kalau sholat di ruangan atau di kamar, televisinya dimatikan. Jangan di waktu ada berita, di waktu di depan sinetron, di depan hiburan, dangdutan, kita melaksanakan sholat. Ibu-ibu di jam-jam sholat dalam keadaan suasana memasak, jangan dinyalakan kompornya selama sholat. Jangan dibiarkan keran airnya untuk mengisi bak atau ember di kamar mandi. Biasalah dulu ide bekas sudah sholat dimatian. Itu kalau kompor dibiarkan ide berbahaya. Kadang-kadang minta tolong cali-calian, Pak, goreng mau sedang tajarang, mau sholat. Itu contoh kita yang menciptakan suasana atau kondisi yang tidak kondusif, dan itu adalah pra-sholat. Karena itu semua bisa mengganggu kita ketika melaksanakan sholat. Termasuk pekerjaan-pekerjaan kita yang lain, baik di kantor, dimanapun. Jangan biarkan pekerjaan itu terbengkalai, tapi tutup dulu, tinggalkan, baru kita tertuju atau menuju tempat sholat atau melaksanakan sholat. Yang kedua, memakai pakaian yang spesial, yang khusus. Paling tidak pakaian yang baik, bersih untuk melaksanakan sholat. Jangan pakaian untuk sholat itu apa adanya yang kita pakai, tapi apabila sholat itu kita laksanakan adalah dengan pakaian yang lebih khusus dan istimewa.
Karena Allah mengajak, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Untuk pergi ke masjid sholat, hendaknya memakai pakaian yang berbeda dari pakaian yang keseharian kita pakai. Yang ketiga, hendaklah kita berwudu dengan sempurna. Sekali lagi, hendaklah kita melaksanakan wudu dengan sempurna. Karena wudu merupakan syarat sah salat. Justru itu, kalau wudu tidak ada, wudunya tidak sempurna, akan berpengaruh kepada jiwa salat kita. Karena perintah melaksanakan wudu itu tegas di dalam surat Al-Quran, dalam ayat Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kita pastikan di waktu iqamah. Nah, kalau yang tadi itu mulai dari waktu masuk, azan dan seterusnya. Waktu iqamah, hendaklah kita tanamkan bahwa kita benar-benar mau melaksanakan ibadah sholat, dan di dalam sholat yang khusyuk itu, ya, yang dikatakan sholat khusyuk itu berat kecuali bagi orang-orang yang bisa menemukan, mengalami sholat yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa dia akan bertemu dengan Allah. Tidak sekedar itu, wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka yakin kembali kepada Allah. Dengan kata lain, singkat kata, kalau kita menanamkan di saat mau sholat, orang sudah iqamah, sebelum bertakbir, dalam hati kita tertanam, kita pasti kembali kepada Allah dan waktunya tidak tahu. Betapa banyak orang yang kembali kepada Allah itu meninggal di jalanan, di atas tempat tidur, dan juga sedang sholat. Justru itu, betapa baiknya dan indahnya kita meyakini, jangan-jangan sholat asar yang saya kerjakan sekarang ini adalah sholat terakhir yang bisa saya lakukan. Kalau sholat subuh, kita akan berupaya sholat itu nilainya sebaik-baiknya di hadapan Allah, apabila kita meyakini kalau sholat subuh itu adalah sholat yang terakhir yang bisa kita lakukan. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, masuk kita di dalam sholat ada dua hal paling tidak yang harus kita lakukan. Yang pertama, upayakan dalam gerak-gerik sholat kita, saya ulangi, dalam gerak sholat kita, perpindahan dari berdiri rukuk ke yang tidak ke sujud, antara dua sujud, dan seterusnya. Pergantian itu diselesaikan dulu gerakannya, disempurnakan dulu rukuknya atau sujudnya, baru bacaannya kita baca. Betapa kita seringnya digoda oleh setan. Kita sering mendahului atau mendahulukan bacaannya, sementara amaliyahnya, kaifiyahnya, gerakannya belum selesai kita kerjakan. Kita sudah membaca bacaan sujud sebelum sampai di tempat sujud. Kita sudah membaca doa atau bacaan antara dua sujud sebelum kita duduk. Mestinya sempurnakan amaliyahnya, fi'liyahnya, baru qauliyahnya, bacaannya kita baca. Terakhir, inilah yang paling berat, yaitu memahami bacaan sholat. Puluhan tahun kita melaksanakan sholat, betapa ruginya kita kalau kita tidak bisa memahami apa yang kita baca. Orang yang paham dengan apa yang dibacanya dalam sholat, insya Allah akan lebih banyak membantu untuk menciptakan suasana khusyuknya di dalam sholat. Doa dan bacaan-bacaan dalam sholat diiringi dengan pemahaman, bukan terjemah, bukan arti secara harfiah, tetapi memahami isi kandungan dari bacaan sholat itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Sekali lagi, secara teori ini adalah pekerjaan yang mudah dan gampang, dan sudah selesai kita menjelaskan.
Tetapi melakukan dan mengamalkannya bukanlah persoalan yang sederhana. Semoga Ramadan kita tahun ini bisa lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'ira a'malina wa la tu'adzibna yawmal qiyamah innaka ghafurur rahim. Ya Allah, kiranya Engkau berkenan menerima ibadah puasa kami, salat kami, rukuk sujud kami, semua ibadah yang kami lakukan ya Allah, dan kiranya kami terpelihara dari azab dan siksaan neraka. Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.